Beliau adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Beliau berdua masih berjalan, tapi nah, selama ini pemerintah itu sudah mempunyai banyak program untuk bisa meredistribusikan lagi kesejahteraan, dan itu juga mempunyai efek bahwa di program-program itu juga akan menyebutkan ekonomi pendapatan di antara masyarakat. Nah, di sana itu kita daftar dan kemudian 5 tahun ke depan sesuai dengan amanat undang-undang desa ada peningkatan yang secara bertahap dari alokasi APBN yang berkaitan. Ini harus terus ditingkatkan agar tadi itu 5 tahun ke depan, 10 tahun dan 15 tahun ke depan tidak hanya aglomerasi di perkotaan saja, tetapi juga ada pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis produk kewilayahan. Menginginkan ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi, di Papua dengan keragamannya. Tetapi saya rasa hadirnya undang-undang desa itu merevolusi dan mempercepat kalau kita bisa gunakan untuk mendorong dari sisi pemerataan. Itu biar bagaimanapun untuk mengatasi kesenjangan sangat penting ya. Namun masih ada PR yang perlu dilakukan, karena kalau melihat dari total masyarakat tenaga kerjaan kita, memang penurunan jumlah pengangguran itu turun tapi melambat. Jadi persentasenya menurun tapi semakin melambat. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan yang dari 2005 sampai 2014 itu mendorong pekerja secara keseluruhan tapi cenderung yang bersifat padat modal. Jadi artinya bahwa lebih banyak investasi yang padat modal. Nah, kita menyerap tenaga kerja. Kemudian kalau kita lihat tingkat pertumbuhan tenaga kerja formal itu cenderung lebih melambat pertumbuhannya. Ya, padahal kita berharap Indonesia ini ke depan pertumbuhan pekerja formal harus lebih tinggi daripada informal. Ya, kalau informal itu ya kadang-kadang tidak terkena pajak secara pilihan 21-nya. Kemudian juga mereka tidak bisa mencapai UMP karena yang namanya informal itu ya pokoknya sama-sama bekerja, nanti dapat untung, dia dapat gaji, kalau tidak ya tidak. Sektor-sektor yang produktif gitu. Jadi karena pemekaran daerah makin banyak, maka penyerapan PNS makin banyak. Nah, ini juga yang tidak kita harapkan ke depan. Kemudian tingkat pertumbuhan pekerja informal yang berkualitas rendah itu melambat dan bekerja tapi tidak dibayar. Itu juga cenderung meningkat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus membedah kembali struktur darinya. Kalau SD ke bawah ini tidak bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan yang padat modal. Depan ini sektor yang berbasis agroindustri atau agrobisnis itu harus selesai. Nah, tetapi kita masih punya problem miskin dan hampir miskin itu kan jumlahnya 100 juta. Jadi kalau tadi pertanian itu kita selesaikan sekitar 38 juta orang. Nah, 60 sama 70 juta ini ada di mana? Kebanyakan orang-orang ini adalah guru-guru yang tidak mempunyai tenaga, tidak punya skill ya, atau tidak punya tenaga ahli. sudah berusaha, sudah kokoh bersatu, mencegah masyarakat. Nggak bisa juga. Saya menginginkan ya, dua negarawan ini bisa sampai ke level itu. Selama 10 tahun kita punya pengalaman menaikkan maupun mengurangi harga BBM. Di zaman Ibu Megawati juga pernah melakukan, di zaman Gus Dur juga melakukan. Jadi pertanyaannya, persoalannya sekarang ini bukan masalah berani atau tidak berani. Persoalannya sekarang adalah kebijakan ini, kebijakan sama aja ya. Di Thailand juga ada pola subsidi yang berbeda dengan kita. Di India juga punya pola subsidi yang berbeda. Ketika Perdana Menteri waktu itu mengurangi alokasi anggaran untuk membeli beras ke petani, maka menjadi gejolak sosial pada saat itu. Di India memiliki pola subsidi yang berbeda, di Amerika Serikat memiliki pola subsidi yang berbeda, di Brasil memiliki pola subsidi yang berbeda. Di negara kita memang subsidi yang paling kritikal itu adalah subsidi untuk BBM. Jadi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kalau kita 1 kilogram telur naik 1000 perak, mungkin bagi kita yang ada di ruang ini tidak terlalu terasa. Tapi bagi masyarakat berpendapatan
menengah ke bawah dan miskin tadi itu sangat berdampak. 2008 inflasi kita 11%. Baru 2013 kemarin pengendalian inflasi itu bisa dikatakan di bawah single digit. Meskipun ada penyesuaian harga BBM. Jadi ini juga memunculkan optimisme kepada kita bahwa tadi yang Pak Arar sampaikan, pentingnya menjaga daya beli 5 tahun ke depan. Itu kita punya optimisme ke sana dengan bekal misalnya adanya tim terpadu untuk mengendalikan inflasi. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Eropa adalah bagaimana mendorong inflasi. Kalau di kita bagaimana inflasi tidak terlalu tinggi. Jadi begini, inflasi terlalu rendah itu sama bahayanya dengan inflasi terlalu tinggi. Nah, tugas pemerintah dan tugas otoritas moneter itu adalah membuat rentang. Kalau inflasi terlalu rendah, pertumbuhan ekonomi nggak akan terjadi. Kalau inflasi terlalu tinggi, ya harganya nggak terjangkau. Jadi, nah rentangnya ini berapa? Itu yang. Jadi ini sisi positif ada dilakukan sama-sama. Yang menurut saya juga harus kita apresiasi. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Juga melalui pihak ketiga dan sebagainya, itu terjadi efisiensi yang luar biasa. Ya, jadikan contoh. Kita juga belajar kan contoh. Pasti ada yang nggak senang. Yang nggak senang ya itu orang yang mendapatkan manfaat daripada keuntungan itu. Kapan itu bisa dilakukan menurut saya segera. Itu saya sangat mendoakan Pak SBY bisa memulai melakukan itu. Jadi itu adalah effort yang masih bisa dilakukan sekarang. Ya, itu satu. Yang kedua, yaitu dari segi efisiensi. Yang kedua, dari segi meningkatkan penerimaan negara. Dari mana sih? Ya, tadi saya mengatakan satu rokok saja itu dinaikin Rp100. Ada yang bisa punya potensi meningkatkan penerimaan negara dari sampai 1 triliun. Ya, apalagi sekarang bicara potensi kesehatan dan sebagainya. Itu baru dari satu merek, ya merek jenis rokok. Ya, itu bukan dari satu perusahaan loh. Apalagi yang lain-lain. Jadi terlalu banyak contoh yang menurut saya bisa kita kerjakan. Di luar itu katanya tidak tepat sasaran, itu kan sering mengatakan tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Apakah pemerintah sudah maksimal membuat tidak tepat sasaran? Apakah pengawasan supaya tidak boleh dijual kepada mobil-mobil pemerintah sudah maksimal? Apakah tidak dijual ke industri itu sudah maksimal? Apakah karena ada perbedaan disparitas harga sehingga akhirnya di tengah laut kemudian terjadi penyelundupan dan sebagainya sudah maksimal? Tentu rakyat menginginkan usaha-usaha itu semua, baik penghematan maupun usaha meningkatkan penerimaan negara. Kalau itu sudah dilakukan, ya masih defisit juga, masih kurang juga. Menurut saya itu adalah opsi terakhir yang baru kita bisa pikirkan. Kan begitu, rakyat juga menurut saya akan mengerti bahwa pemerintah juga sudah memberikan contoh melakukan penghematan seperti Mas Jokowi. Pasti ke depannya juga menginginkan protokoler, dia perlu sebagai presiden terpilih aman dan sebagainya, tapi juga jangan dengan biaya yang tinggi. Kan begitu, dia sudah merampingkan kabinet dan sebagainya, tentu juga dengan pertimbangan efisiensi. Dia memulai dengan contoh dari dirinya sendiri. Kan pemimpin harus memberikan keteladanan, dan Jokowi sudah melakukan itu, memulai itu. Bahkan dia tunjukkan sampai sekarang bagaimana dia juga tidak mau terlalu berlebihan dan sebagainya. Saya pikir itu ini bukan soal berani atau tidak berani, ya. Pak SBY pernah menaikkan BBM, Pak Mega juga pernah menaikkan BBM. Jokowi juga saya yakin kalau memang semua usaha itu sudah dikerjakan, upaya itu sudah dikerjakan, saya rasa rakyat mengerti. Tapi waktu yang udah mepet kali ini gimana Pak? Kenapa mepet? Wah, data yang dibutuhkan itu kan hanya butuh 1,35 juta kiloliter. Itu sama dengan ekivalen dengan 8 triliun rupiah dari cadangan penghematan cukup. Ada masalah. Saya main dengan data loh, ya. Dengan data. Apakah itu sebagai 5,5 sampai 6 sih oke Mas. Ya, dan memang kecenderungan perusahaan biasanya mereka tuh menentukan harga tidak setiap kali ada kenaikan langsung menentukan, tapi dia biasanya tiap tahun sekali mereka menentukan harga. Iya, enggak. Jadi untuk sampai akhir tahun tidak akan mempengaruhi daya beli karena inflasi relatif masih bisa dijaga.
kan. Kemudian harga